Kuat. Udah nih, mulai ya. Ini langsung mulai nih, ya. Udah, coba. Udah, oke. Halo Sobat Jazz, balik lagi di channel Dunia Jazz. Hari ini gue senang banget dapet video film yang lagi viral di 2016 ini, awal 2016. Sebenarnya sih Desember akhir ya. 2006 aja. Oh iya, oh iya, oke. Halo Sobat Jazz, balik lagi di channel Dunia Jazz. Hari ini gue senang banget dapet video film yang lagi viral di awal 2026. Aslinya sih di akhir 2025 ya, Desember ini, yaitu Agalain 2. Oh, pokoknya seru banget nih. Kita langsung nonton aja ya. Kita ketawa-tawa. Oke. Ini di awal-awal mereka diomelin kayaknya. Oh, jadi mereka kayak jadi polisi di Agalain kedua ini. Oh, mereka salah nangkep, guys. Maksud saya, misalnya saya utara nih. Terus kendaraan gimana? Lagi nomelin atasnya. Tunggu. Jangan bisa semua arah yang tunduk kecuali penjara. Mas Arfi. Jadi dia di atasannya kan karena salah arahan terus. Interpolda yang sedang menyelidiki kasus narkoba dan dia adalah keponakan Kapolres. Kan kata atasannya gedung sebelah utara. Mereka nggak tahu utara itu yang di mana. Pada nebak-nebaknya ada yang ke selatan, barat. Tapi yang bersangkutan nggak bilang kalau dia anggota ya. Ya gimana mau ngasih tahu? Belum mau ngomong udah paling pukulin. Nangkepnya intel lagi. Udah hampir 2 tahun loh. 2 tahun saya tugaskan kalian untuk mencari pembunuh kredit. Nggak ada hasilnya. Nggak mau apa baca-baca kayak gini. Oh, jadi dia udah disuruh nangkep seseorang ini tuh udah 2 tahun tapi nggak pernah dapet. Benar ya? Ini belum ada lucu-lucunya, guys. Dan kalian akan dilaporkan untuk pelanggaran etik yang ketiga kalinya. Ini masih ya dikasih sedih-sedihnya dulu. Saya nggak bisa bantu. Mereka kayak dapat SP3 gitu. Kayak mau di-cut. Mana ini, Woy? Makan apa mama aku di kampung walau aku di kerja? Gak cuma kau yang di sini kan? Aku penting ini biar kuliah adikku kalau kegiatan. Pada galau mereka, guys. Mending lah kau dan cuma kuliah. Bisa ditunda. Aku kemana butuh kelahiran istriku? Masalahnya adikku udah mau lulus. Yang satu bingung ntar ngasih ke orang tuanya gimana yang di kampung. Yang satu bingung buat adeknya kuliah gimana. Ini yang satu juga mau cerai. Lanjut, Bos. Bagus aku ya. Biar Ben kayaknya aku akan lebih lama lagi numpang kontrakan kalian. Masih sedih-sedih, guys. Ngapain sih kau nanya gitu, Bos? Iya, Bos. Mau beban yang ada di pundakmu. Itu beban kami juga. Ya udah. Kita pikul beban yang sama-sama. Terserah aku lah. Mau tinggal di tempat kami sampai kapan? Kalian memang sahabat sejati. Jujur, awalnya aku ngerasa nggak enak kalau harus numpang gratis kayak gini. Kasih ya. Gratis?
kita dituduhkan dengan nama. Betul nggak? Ya, ayo cepat. Jadi yang mau cerai ini kan dia bingung jadi mau tinggal di mana, guys. Jadi mereka ngizinin tinggal sama mereka semua. Tapi dikira gratis, saya ternyata ya enak saja gratis gitu. Patungan lah tetap gitu. Jangan ada hakim, jaksa, pengacara. Aneh kan? Permohonan ini. Sidang pengadilan negeri Kota Yamakarta. Oh, ini lagi sidang perceraian, guys. Dan saudara Boris Madura Si Boris lagi sidang perceraian. dan terbuka untuk umum. Ayo ya. Kata-kata ngapain sih bawa anak sini? Iya, emang saya ikut. Dari kemarin kan nggak kasih dong mundur terus. Bosan ya nunggu di sekolah. Iya, kalau ini kemarin turun, kuliah dimulai. Papa, Kak Mama udah selesai sekolahnya. Udah, Dapet PR nggak? banyak. Bilang ke anaknya Bagus. lagi sekolah, Aku nggak pernah pulang. bapak ibunya pada lagi sidang cerai. Aku mau main ulang tangga lagi sama Papa. Ya. Anak, Papa sekarang lagi ngejar penjahat dulu. Nanti Ditanya kenapa nggak pernah pulang gitu, kata anaknya. pulang ke rumah. Terus kita main ulang tangga lagi. Ya, Ulang tangga lagi aja aku bilang. Kalau nanti saya mukanya. jadi lu sama anaknya. Kan bilang lagi nangkep penjahat. Kita ngobrol. Anaknya nyuruh teman bapaknya si Oki. Kita main dulu ya, anak. Kenapa? Kenapa nggak nangkep? Yang nangkepnya teman papa aja, kan muka yang si Okinya ini serem, kata anaknya. Langsung marah si Oki. Tajam pula moncong apa tadi tuh? Moncong mulut anakmu ya. Aku mau kerja lagi. Ya, silakan aja. Jadi nanti selagi kamu kantor Di Malaysia. Malaysia. Maria ke restoran di sana. Dia mau aku bantu dia. Dan katanya aku boleh bawa Alina ke sana. Oh, istrinya mau cerai. Tadi bingung aku kayak gini. Mau cerai. Mau kerja di luar negeri kalau udah cerai. Soalnya di mana jadi aku kerja. Tapi kan kamu bisa aja cari kerja di sini. Di sini tuh gimana? Gimana aku bisa kerja sambil bawa-bawa Alina tuh gimana? Itu kan ada aku. Kamu ada. Tapi nggak pernah hadir. Sakit guys. Kan ada aku. Ya udah gini. Ini kamu emang ada, tapi tidak pernah hadir, anjay dalam Jadi guys. kamu gak perlu lagi kerja nih kan? Gaji dari mana kalau kamu ngajak dipecat? Aku tuh udah dengar semuanya. Siap, oke siap. Istrinya udah tahu kalau dia mau dipecat. Nanti ketemu di Polres ya. Siap, 86. Aluna, sayang. Yuk, pulang. Ojeknya udah dekat. Kalau kembali aku tangkap, kamu pulang ya. Sedih guys. Iya, kamu pulang. Penjahatnya udah tangkap, papa pulang ya. Makasih, Om. Ini adalah biaya UKT yang harus dilunasi. Kamu bukannya ini bisa dicicil? Mohon maaf, Pak. Tapi ini ketentuan dan ketetapan. Ngopi dulu guys. Kalau UKT belum lunas sampai tanggal 7 Desember, kita tidak akan Oh, ini bisa sekarang. mengajukan ulang dan kita anggap cuti. Yang satunya nih lagi di tempat kuliah adenya. Oke, Ben. Bukan aku nggak mau ngasih pinjam. Nunggak Aku baru aja ngirim ke mamaku. SWP kuliah adeknya.
Kasihan dia. Udah 2 minggu mandi pom bensin. Kalau sana bawa motor, sama aku bawa anduk. Apa? Bukannya kalau habis jual motor, lu laku. Parah kali nawar. Kau gimana sih? Satu mau jual motornya tapi nggak laku. Lagi butuh pegang uang buat layanan istriku. Sumpah lagi dia. Ini kemarin foto ini aja, foto ini 500.000. Padahal terbukti. Gak tembak waktu. Kenapa mau tahu? Yang satunya si Yoki kan udah nikah, istrinya lagi hamil. Ngeluh. Sampai paru busuk. Foto ronsen bodong. Beda. Sama aja lah. Habis ronsen apa sih? Yang kok kehamilan itu. Bukannya kamu bayar pengacara. Udah. Nggak punya. Ini mereka masih pada galau-galau, guys. Rasa itu kami temukan di sebuah gudang kosong bersama jas hujan yang diduga milik pelaku. Jadi kami menduga pembunuh Freddy ada di Batu Jokowi. Siap. Sampai saat ini hanya itu petunjuk yang kita punya. Sayangnya kami sama sekali nggak tahu. Ini atasan yang Cuma kami mereka berempat nih lagi Ya, tapi saya mau kali langsung dari dalam. belum apa lagi meeting sama yang apa ya atasannya lagi lah gitu. Penjahatnya ada di panti. Saya mohon kebijakannya untuk membatalkan laporan Polpos. Saya pastikan ini tidak akan berulang. Waktu itu ngomongin juga sama kan? Dikejar lagi tuh. Tapi parah lah. Siap salah. Saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi pada keponakan komandan tadi. Ini bukan masalah ponakan saya, Aryo. Ini terus saya masih pengen ngebela mereka berempat. Waktu mereka menyelamatkan nyawa kamu dan melakukan apa yang saya lakukan, saya mungkin paham mereka. Saya paham kalau kamu merasa punya hutang nyawa sama mereka. Tapi bukan seperti itu. Nih Cara kerja diskusi. pengen yang ditugasin ke pantinya itu mereka berempat atasan ini. Cuman yang paling atasnya lagi ini dia udah nolak. Orang-orang yang becus macam mereka ada di sini dan jadi penghalang. Seperti siapa? Karena tadi yang 2 tahun itu nggak berhasil mulu. Nah ini sekarang di pantinya nih kayaknya. Jadi pada senam. Lagi senam yang tua-tua suruh angkat kaki. Cuman yang opanya ini kan pakai kursi roda, angkat kakinya dia pakai tangan. Kemarin nggak ada kerja apa-apa mikiran tuh, kan? Kalau bukan. Ini kan Oma. Oma ini semua. Kita datang ke sana. Oma tidak. Ini kalau ya. Ayo. Nah ini si Tisan nih. Terima kasih ya. Si Tisan nongol lagi. Si AWW cantik. Pacarnya si Dul. Dia jadi apa perawat pantinya gitu. Jadi lu beneran bukan? Ya iya. Pakai senjata. Iya saya pakai sapu. Jadi saat itu kurang suka dikasihkan bukti dari pemerintahan kreatif. Bebas apa? Imun misal. Apa? Bersama pasukanku lewat jalur luar. Pelabuhan Betano. Pelabuhan apa? Betano. Tahu gimana keadaannya? Kacau. Kenapa?
kacau. Apanya kacau? Kuping lo kacau, Asin. Emang gue. Budak guys, ini yang satunya kakek. Lu juga kan, Bro. Kalau cerita tuh jangan panjang-panjang. Gue berat lo sama dia. Ini gara-gara dia nggak Si Jarwo jadi kakek-kakek pantinya yang kesel. kepala gue sakit. Yang budaknya si Koafung. Aku kan sakit, gue nanya lu. Udah, pakai. Atau gue pakai nih. Padahal ada alat bantu denger ya, cuman males banget make. Nunggu diomelin dulu baru pakai. Nah ini ada polisi yang mau nyamar jadi pegawai pantinya kayaknya. Pengalaman kerjamu lumayan sih. Terus kenapa kamu kerja di sini? Saya suka mencoba hal yang baru. Lagi di interview. Maksudmu kau kerja di sini atau coba-coba gitu? Terus nanti udah nyoba kau udah tahu rasanya, udah kau tinggal, gitu kan? Maksudmu? Picky namanya kau tuh. Gak bisa kayak gitu deh. Gila kau memang. Ini kau ya? Enggak kamu. Iyain aja. Begitu kan? Kopi. Di interview malah Saya pekerja keras, sabar, dan telaten. bahas-bahas Gemini. Tenaga saya akan berguna di sini, Bu. Tapi merawat manusia itu gak gampang loh. Gak cukup modal tenaga aja. Otak pun penting. Kebetulan saya selalu berprestasi, Bu, di sekolah. Saya bisa 4 bahasa dan saya pernah juara olimpiade fisika. Oh, terlalu pintar kau tuh namanya. Nanti kau bodoh-bodohin pula aku di sini. Ku kasih tahu apa menjawab kau. Nah ini kan menjawab kau. Maksud saya, 2 kali kau menjawab. Ini ketua Kau pantinya. tahu, kemarin itu ada yang tahu persis kerja di sini cepat. Nggak mau dia Dijawabin aja. punya pegawai yang so pinter. Kau ucapkan. Coba sebenarnya aku satu paragraf. Satu buku kau jawab. Aku bukan apa ya, di pandangannya kau orang kayak Ini kau. interview Menjawab, atau menjawab. Susah aku ngomong. Diam aja aku. Kalau kau kerja di anjir, sini, kau ngomong apa? malah curhat nih. Diam. Ngomel-ngomel. Apa di kamu? Itu sweat. Gitu. Oh, anjing ya? Bawa anjing. saya, Bu. Ya siapa lagi? Aku gak punya anjing soalnya. Kau punya anjing? Enggak, Bu. Tapi bawa anjing ini. Terlalu nih. Lengket. Nyindirnya kebangetan. Terus saya harus gimana, Bu? Masih. Oh, anjing. Bawa anjing. Aku tahu. Udah tahu mau interview. Malah mungkin lah berdua sama dirimu. Sumpah. Saya nggak punya anjing, Pak. Kenapa sih orang-orang pada mikir kalau saya punya anjing? Bapak ingat dulu. Kenapa saya lupa kalau saya punya anjing, Pak? Diledekin sama mereka berempat. Oke, kalau mau interview tuh jangan main anjing dulu. Sumpah, saya nggak punya anjing. Apa sih orangnya Bu Linda itu? Ya kayak ibu-ibu Batak pada umumnya, Bang. Batak. Namanya aja dari sepupu. Nah ini mereka, Ya mungkin bisa. kan ibu pantinya orang Batak, kan mereka berempat Batak nih. Kapolres udah mana? Makanya mereka berempat pengen minta ditugasin di situ. Tapi coba dipikirkan dulu, Anda. Gaji saat ini cuma kami yang bisa masuk sana, Anda. Betul, Anda. Bersama Batak di perantauan, pasti tinggi kali solidaritasnya. Apalagi Bu Linda, Karena semangat sama mereka yakin cuman mereka yang bisa nanganin kasusnya yang sekarang. kami bisa seperti cara Karena sama Batak. Dan kami yakin 100% kalau dijelaskan pelan-pelan, Kapolres pasti setuju. Ngawur. Ya? Gak bisa. Maaf, Nen. Saya tahu ide ini terdengar nggak masuk akal. Tapi sayangnya, hanya mereka satu-satunya peluang kita, Nen. Saat ini perhatian publik tertuju pada kita. Kalau mereka berhasil mengungkap kasus ini, otomatis nama baik dan citra komandan juga yang akan. Kalau gagal, gimana? Yang lagi ngeyakinin yang paling atasnya, Kok diam? Kapolresnya Belum gitu. yakin jawabannya? Hah?
biar mereka dapat izin. Siapa? Mereka nggak akan gagal. Oke. Kalau kamu yakin sama mereka, oke. Saya kasih satu kesempatan lagi. Akhirnya mereka dapat kesempatan. Kalau kalian gagal menemukan pelakunya atau penyamaran kalian terbongkar, bukan hanya karir kalian yang selesai, tapi Arno, saya menang. Udah nengok ke atas yang satunya. Karena taruhannya Sejak 15 tahun yang lalu. atasannya itu jabatannya. 40 sampai 50 orang. Ini Linda dari buku. Dia mendirikan panti ini setelah kedua orang tuanya wafat. Dalam sebuah wawancara media, Linda pernah bilang kalau Ini dia lagi. mendirikan panti jompo sebagai terapi rasa tulang. Tugas kalian adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang penghuni pria. Dia bisa saja perawat, Lagi apa namanya ya, kalau kayak bahkan penghuni panti. bahas Saya siapkan 4 CV untuk kalian melamar kerja. siapa yang di panti itu yang Ini kesempatan terakhir. apa sih namanya, yang bermasalahnya. Saya suka merawat orang tua, Bu. Kebetulan saya mudah sekali akrab dengan mereka. Kalau sama bapakmu, akrab kau. Sangat akrab, Bu. Rasanya Lagi latihan seperti sahabat. interview. Saya bukan. Kamu ada ngobrol sama bapakmu tahun sekali. Mana Obi? Mereka kalau bapak dan nggak ngobrol, cuma naikin alih saja. Beta. Lagi diledekin. Sama bapak yang tadi bisa dilatih, ya? Bapaknya nelfon. Halo, bini jawab. Ini siapa ya? Dia sama bapaknya. Ya namanya juga penyamaran. Masa pakai kejadian asli? Masalah. Tidak ada yang disebut buat kamu. Kamu siap. Ini surat panggilan sidang buat besok pagi. Sekaligus keterangan Oki sebagai saksi. Oh, aku besok pagi deh saksinya. Terus kayak mana ini besok? Besok mereka mau interview yang di pantinya, cuman duanya ini harus hadir ke sidang perceraiannya lagi. Ini sudah banyak yang bertanya ya, Bu. Kemarin saja ada yang hampir terpenuh negara. Mau nggak ya, Bu, kira-kira dia ini? Enggak sih, Bu. Ini keramik biasa, bukan keramik. Paling beli keramik kurang 30 kali 30 aja. Gua aja yang kerjain ya. Ini pantinya lantainya pada rusak. Masih tidak boleh kerja yang nggak berat. Ini mah nggak berat, Mata. Dulu juga keramik dapur, gua yang kerjain. Bu, Itu kan dulu, Kuku. Kalau nanti Kuku kena serangan jantung lagi Nih gimana? Udahlah, ini nanti aku panggil tukang aja, nggak apa-apa kok. mau dibenerin sama kakek-kakek yang tinggal di panti itu. Ya itu nanti dulu lah, Mata. Yang penting nggak jebol kan? Jebol nih. Ya maksud aku nggak parah kan, nggak sampai tiba-tiba ikut jatuh gitu dari atas kan? Jatuh, Bu. Jatuh. Ya tidak ikut kan, Bu, masuk ke ya. Ya kok bisa lah, biar tahu sedikit Mata. Udah lah, kamu apa sih sana? Capek. Ini bilangnya yang apa tuh ya, WC-nya juga rusak. Ikut saja, Bu. Belum biawak jatuh, kalau biawak melaporkan sama aku, aku ganti harus juga. Saya kata ketua pantinya, nanti dulu itu, belum tikus-tikus pada turun dari atas kan, sudah Bu gitu. Ini kita tanya aja yuk sama petugasnya. Fajar, jadi si Jegel masih kamu datang ya? satunya lagi nih, jadi yang interview berdua dulu. Fajar, ibu di situ aja. Kamu kerja ibu.
Pacar kan? Ini mama. Kemana aja anak mama? Mama mau udah duga. Kamu pasti datang. Mereka berdua Makanya, mama udah siapin warna buku ngobrol sama yang Makanya penghuni pantinya, Bu, aku bukan Fajar. Aku tapi buta. Ibu-ibunya buta. Kiranya anaknya yang datang, si Fajar. Tapi aku suka kali telur rebus, Bu. Ya udah. Kalau gitu ini buat kamu aja, boleh? Makasih ya, Bu. Kebetulan aku belum sarapan. Jadi anak si Fajar ini suka telur rebus. Apa? Udah gak kedengeran yang tadi apa ini? Izin, Bu. Kebetulan kami mau lamar kerja. Ih, orang Batak apa ya? Ada wajahmu. Bener. Ih, jangan aku panggil aku ibu. Langsung disapi baik. Masuk ayo. Gara-gara sama-sama Batak. Yang kemarin kan pada dijutekin banget sama si kepala pantinya, karena bukan orang Batak. Kau orang pertama loh yang dikasih telur itu sama Om Ida. Emangnya Bu itu kenapa ya? Jadi dia udah 2 tahun tinggal di sini. Tapi anaknya si Fajar nggak pernah datang lagi. Kata Om Ida, si Fajar suka kali sama telur rebus. Itulah kenapa dia tiap pagi duduk di gerbang bawa telur rebus. Lagi ngejelasin kenapa yang Siapa tahu Fajar datang. penghuni panti itu selalu bawa telur Oh rebus. iya, sampai lupa aku. Namaku Linda Raja Gigi. Aku Bene Raja Gugu itu. Aku tinggal kuda diri itu. Oh, pantes lah kalian berdua akrab ya. Yang satu guguk, yang Guguk. satu kuda. Lagi ngatain Marsa sama Marga. Ini siapa kami itu? Gak usah lah formal-formal kali. Masa mau ngelamar kebang kalian lah. Aku memang lagi butuh perawat laki-laki. Cuma aku masih ragu buka lowongan. Gaji di sini tuh nggak besar. Cuma kalian bisa tinggal dan makan di sini. Kalau gitu, kalian nggak salah nggak? Aman itu. Uang bukan tujuan utama kami. Kami menolak diperbudak hal-hal duniawi itu. Anjay. Itu. Sebagaimana firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang kau punya. Ibrani 13 ayat 5. Anjay. Tapi Tuhan, aku bisa kali yang merasakan ketulusan kalian sejak kalian datang. Butuh kali aku orang kayak kalian. Kebetulan itu, kalau itu butuh orang-orang kayak kami. Sebetulnya kami ini 4 orang, perantauan dari Toba semua. Aduh, aku memang butuh. Jadi Tapi kalau 4 orang, kan masalah digaji kecil, cuman mereka kayak nggak masalah. Sebagaimana firman Tuhan, Ini ngasih mau satu diri mau kau baca, ngasih tetap aja nggak sanggup aku kalau 4. Sejak pagi nggak masalahnya satunya pakai firman-firman segala. Makanya dari kemarin aku masih ragu untuk buka lowongan. terus yang mana? Tenang dulu, Ki. Biar dia ngelanjut. Aku ada ide. Mereka cuma bisa terima 2 orang. Gimana kalau kalian berdua masuk sebagai penghuni? Gila orang. Tenang dulu, jangan langsung dibantah. Tahan dulu. Iya, Ki. Lagian menurutku, gak ada cara lain. Ya ada lah. Kenapa nggak kalian dua jadi penghuni? Kami 2 jadi karyawan. Kalau diundi, mau pimpah kita. Nah, ayo, mau pimpah kita. Jangan tangan ganja. Berani nggak? Bukan masalah berani apa nggak berani, tapi kan nggak bisa ikut Hompimpa. Kenapa? Karena kami berdua udah terima. Kenapa nggak nih? Menukankan kami. Egois sekali kalian ya. Bukan egois, Ki. Kan kami udah diterima. Masa kami tolak? Kalau dia ambil orang kayak mana? Udah, Ki. Emang harus gitu nih. Oh mau jadi karyawan. Ya kan yang tadi 2 itu udah keterima.
Yang dua lagi kan karena ke sidang cerai jadi belum ke sana. Tapi udah nggak bisa disaranin duanya ini jadi penghuni pantinya. Daftar jadi penghuni panti. Kalian berdua kan harus dekat tiap hari. Biar nggak ketahuan. Dan berdua harus sama. Dan kayak itu tuh cuma penghuni yang suami istri. Jadi mereka dikasih solusi jadi penghuni pantinya suami istri. Jadi kan otomatis satu harus ada yang jadi cewek. Bisa sih. Yang penting selamatnya. Tapi yang satu kenapa tidak Pada cemberut nih. Mau didandanin buat nyamar ke pantinya. susah ya Pak. Sebenarnya editor. Kenapa nggak bisa disalahin? Ayo dong itu Pak tuh. Karena yang minta penambahan itu kan banyak pemakai sih kan. Tapi mereka selesai. Jangan dia. Tapi banyak kali lubang nih Pak. Sini lubang, sini lubang. Mana lubang? Kecil mana sih? Hah? Nomor gunanya deh. Biasanya kami akan jual, terus nanti keuntungannya bisa dipakai untuk tambahan. Si Oki diledekin susah buat didandanin karena kan muka si Oki kan banyak lubang-lubang jerawat gitu. Kalian di sini dulu. Kenalkan dulu, ini perawat-perawat baru di sini. Yang ini namanya Gegel, yang satu lagi namanya Beni. Saya Ayu. Ya, kelihatan. Tadi pun. Bisa aja jegel. Ini yang dua lagi nggak apa-apa, namanya siapa? Itu teman kamu siapa namanya? Orangnya ada lah bang, enggak mau dengar langsung apa? Ini kelamaan, ya kan? Oma dan opa sekalian, malam ini kita kedatangan keluarga baru nih. Jadi tadi si jegel kan kenalan sama si Tisa itu yang jadi Ayu. Yang dua temennya mereka nggak mau kenal kenalannya lewat si Tisanya. Itu siapa nama teman-teman kamu? Nggak nanya langsung. Nah, kalau mau nanti pakai sepeda, ini nanti golesin, baru ditaruh tuh. Tapi udah oke sih. Tapi bisa nggak kamu bikin mereka Ini lagi sama orang tuanya aja? Oma. masih didandanin buat nyamar jadi panti, jadi penghuni panti. Kamu udah barusan ngomong kapan? Dia barusan udah minum Oma. Nanti boleh mbak jantung Oma. Apa ya Oma? Apa aku dikasih? Si Benny lagi ngelayanin orang pantinya. Kita ganti popok dulu apa ya? Langsung ya. Dari bandar, apa kemana? Mana coba Yusuf dulu lah. Dari tadi perhatiin gak sih Bang? Si Jegel juga lagi ngelayanin orang pantinya. Tapi dibantu si Ayu. Si Tisanya itu yang jadi Ayu. Tapi bukannya perhatiin cara makein pampersnya, malah perhatiin si Tisanya. Setelah semua anak dan cucu kami meninggal, kami nggak punya siapa-siapa lagi. Ini yang duanya Akhirnya kami sepakat untuk minta dibawa ke panti. udah nyamar nih jadi suami istri. Ketemu ketua pantinya. Bentuknya lucu banget. Terus bapak ini siapanya? Atasannya ikut juga nyamar. Tetangganya Oki. Jadi tetangganya mereka. Sudah
bantuan. Dan dandannya kocak banget. Tidak ada yang bantu. Tapi sayangnya Bu, mulai besok saya sekeluarga harus pindah ke Lampung. Kenapa? Kok nangis kau, Nang? Nggak apa-apa, Bu. Sedih aja aku dengan ceritanya. Apalagi Opung Doli sama Opung Boro ini mirip kali sama bapak mamaku yang udah meninggal. Ini fotonya. Kan? Anjir. Betulan sama kita ya, Pak. Jadi yang si Itu aku. si ketua pantinya kan sedih nih. Karena si yang duanya kan nyamar jadi suami istrinya, mirip mukanya, kayak mirip bapak ibunya yang udah meninggal. Sedih lagi. Udah tenang orang itu di surga ya. Kalau memang ibu izinkan mereka tinggal di sini, ibu bisa panggil mereka Bapak dan Mama. Ya Pak, Bu. Iya, Nang. Makasih ya, Pak. Pak. Oh iya. Berhasil mereka jadi penghuni pantinya. Pulang kan? Pokoknya mungkin ya. Bagus gambarnya ya Pak. Kayak waktu kita bulan madu dulu. Aku ini mana Yoko? Maksudnya warna temboknya sama, lama. Iya. Ini naik kuda. Ini kayu baru. Anjir. Mungkin si Tisanya sih yang jadi Ayun, dia nganterin si dua penghuni panti yang lagi nyamarnya itu, si Oki sama si Bori. Kalau gitu Si Okinya PA langsung ngeluarin suara cowoknya pas koper mau dibantu buka. Ada alkoholnya. menyalap pantiku. Nyala pantiku. Kenapa? Aku keren. Enggak ada. Tapi terlihat aja. Maklum, lambung Sumatera. Joget, tiba-tiba tidur parah jam itu. Ya udah kalau gitu, ayo pulang dulu deh. Selamat istirahat, oke. Makasih ya. Nanti malam katanya mau ada party di panti jompo. Si Jegel sama si Benny datang ngedekin mereka berdua yang nyamar jadi penghuni panti. Si Oki kesel ya. Lu pada ngapain di sini? Ini mau mandi deh. Si Buru, udah berarti aja. Oke, lagi sama Ayu. Jelasin Pak Medi, ya kok? Itu kan karena kekurangan karyawan laki-laki. Kan saya kamu. Aku buka bajunya ya. Ada usah. Aku bisa sendiri. Ya udah coba. Lu tahu Pak? Abang. Lu nggak lihat gua lagi ngapain? Jadi kamu bantu aja ya Pak. Kagak mau. Biar cepat, soalnya Pak udah mau dimulai. Ada gua. Jangan cuma ditangkap Pak. ini si Jaro jadi penghuni panti. Mau dimandiin sama si Jegel sama si Benny. Gimana sih? Cuman ribet banget si Jaro. Suruh buka baju lama banget.
Si Benny sampai nyontoin cara buka baju sampai buka baju. Nih, tuh. Nah, Juga nonton sampai buka baju beneran. Serius, banyak banget. Loh, kok kalian sih yang masang lampunya? Banyak anak kita mana? Lagi saya suruh main petokan nih. Kok belum kelar sih? Berapa? Ini dong. Tolong kau cek Bella sama Jajang. Bilang jangan lama-lama. Di sini masih banyak yang mau dikerjakan. kagak mau. Mau diri. Deketan tadi ini gua bahaya. Masih Bella tadi udah pikiran. Ya udah, ayo sini. Jatuh masih. Mungkin si Jarwo mau dimandiin, baju udah lepas. Si Jegel masih Benny kan udah lepas baju juga. Dikira mau diapa-apain sama yang si pegawai panti yang cewek karena nyusul. Dengerin dong. Gak usah dong, kuat gitu. Apa sih dari Rizky? Gue masih kuat. Ibu dua aja nih yang kagak sabaran. Gue hampir megang gayung. Betul apa? Gayung. Tapi kalau memang kuat, tidak akan jatuh dari nah, iya kan? Untung kami tangkap. Tangkap, emang gue kodok. Orang gue kan jatuh, gue merasa muter aja. Merasa apa? Muter. Apa nih muter? Obrolan kita muter-muter aja. Gimana? Bener? Sudah pakai tuh. Angpa bener lu. Pakai aja. Meledak nanti bensinnya apa kali. Si Jarwo lagi cerita. Aku afungnya dia. Istilah kata menolak jumbo. Harus pakai alat pendengar sih, ngomel-ngomel si Jarwo. Kenyataannya kan Harus ngulang-ngulang. kita emang makin lemah. Sampai anak kita males lihat kita lagi. Bersyukur, Dak. Setidaknya kamu masih punya anak. Badan lu juga masih sehat kan? Nggak kayak gua. Jem, lu itu sehat. Lu jangan pikir ya, serangan jantung itu akhir dari segalanya. Yang penting lu rajin olahraga. Jangan stres. Lu harus happy. Kan ada kita-kita, ya nggak? Lu happy nggak sama kita-kita? Ya, happy lah. Lagi pada curhat guys, penghuni pantinya. Panti ini rumah gua satu-satunya dan keluarga gua. Ya cuma kalian coba gua masih sehat, gua pengen banget bukan lagi ngurusin panti ini. Kuatin bisa nukak? Cuma berani bisa. Masa bisa? Berpakwa juga bisa. Dengar dong, nggak bisa. Karena dia udah makin tua jadi nggak bisa bantu-bantu. Biasanya dia tuh jadi tukang di panti. Awalnya diajak teman. Keterusan. Kenapa emangnya? Gak apa-apa kok. Soalnya bapak punya juga tukang. Jadi keinget aja. Happy dong ya. Bapak lo punya anak. Lo bisa ngurus orang tua. Ini si Gijel apa Jegel lagi Sayangnya dulu waktu bapak sakit di kampung. cerita-cerita sama Ko Afungnya. Karena harus pergi di sini. Terus ibu sama siapa di kampung sekarang? Sama istri lo. Sendirian kok. Aku masih belum mikir nikah. Kasihan ibu. Jadi bapak Jegel kan juga dia dulu Kebahagiaan orang tua. kayak bapaknya udah meninggal Tapi si Jegel ini.
Kebahagiaan lo Terus juga nggak kalah dulunya jadi tukang-tukang gitu. jangan dilupain Sama ya. kayak si Kofung. Biar lu nggak nyesel-nyesel amat, nggak bisa ngurus bapak lu, mendingan lu ngurus gua aja. Nggak boleh sampai tukang juga ya. Tenang aja, gua bapak lu. Dapat warisan apa? Ini mas kok. Enggak, biasa aja. Tapi lumayan ini. Jadi kata Kofung, anggap aja gue jadi bapak lu. Jadi lu ngerawat gua kayak bapak lu gitu. Terus Jekil dapat warisan nggak? Ngeluarin gigi palsu, kayak gigi emas. Kalau masih belum ada progres, saya anggap Cuman giginya bilang enggak sih, cuman agak kuning. Ini atasannya nelfon mereka berempat susah dihubungin karena yang si paling atasnya si Kapolresnya gitu udah suruh ngasih laporan secepatnya. maaf lah, tadi maaf, tadi aku sama sekali dulu. Atasannya sampai nyamperin ke panti asuhannya sambil nyamar. Sampai saya nyamar jadi orang goblok ini kalau ada kerja. Lalu apa mak? Lu kok ini kan malam-malam ya? Iya bu, kebetulan tadi saya lewat di depan jadi sekalian mampir Pak. Bukan katanya udah tinggal di Lampung ya? Iya bu, iya saya memang sudah tinggal di Lampung. Tapi bu, kebetulan itu saya hari ini ikut temanku. Ini di ketua pantinya Ikut demo. Jadi nanti sebelum saya balik ke Lampung ngegepin mereka berlima, sama tetanggaku. Puji Tuhan, mantap lah ya dapat kerjaan di tapi masih bisa alasan mereka tapi di atasannya. mana ya? Biar si Opung bisa istirahat, ya? Apa? Ngapain kesempat itu? Kelas itu bosku. Hampir udah ketahuan mereka. Aku duluan lah ya. Aku. Iya, nah. Kapolres minta besok sore harus ada update. Kapolres minta besok sore harus ada update. Susah bang, dan kali di keluar ruangan pasti lagi tidur aja. Bisa bang, selalu kunci. Gimana kalau kita sampai aja? Jangan, terlalu mencurigakan. Itu mau kemana? Karena susah kalau mau ke luar. Kita nggak boleh nanya. Kita paksa dia keluar ruangan. Nah, ini datanya tuh, data pentingnya itu ada di kantor kepala panti. Cuma kepala panti ini jarang keluar ruangan. Jadi mereka lagi ngerencanain biar kepala pantinya bisa keluar ruangan. Udahlah kau usah lagi pesen-pesen aku. JC tanya aku sama kau. Kau kenapa sih, Mak? Masih kau tanya kenapa? Dari tadi kau makan pakai wak, tidak ada kau kupaskan pisangku. Ini yang kau sebut cinta. Ini masa aku tahu kau mau makan pisang. Ini mereka lagi Aku masih muda, jangankan pisang. acting berantem biar bikin heboh, biar si kepala pantinya keluar kayaknya. Ini kau telantarkan aku. Memang aku nggak marah, coba puluhan tahun dia ini kurusin. Tapi nggak hati kalian kalau jadi perempuan. Si Oki Tapi enggak. marah-marah jadi oma-oma. Sabar ya. Kan saya yang berantem.
diarakin kucing. Jadi kami pel. Kenapa ngepelnya harus berdua? Soalnya tadi tai kucingnya 2. Apanya ada dua? Ya, kami bagi satu-satu aja tainya. Iya, jadi tiap orang bisa fokus di satu tai. Fokus satu tai. Si Benny sama si Jegel. Saya mau bawa paspor jemput ke taman. Tadi saya angkat dia sendiri tidak kuat. Mantau si panti apa ketua pantinya pakai pura-pura ngepel. Ini si karyawan ceweknya ngegepin. Dengar dulu apa ya? Pelan-pelan turun. Ke sana lagi apa tadi tuh? Ngebersihin tai kucing. Susu lagi. Kalau nggak susu berkacau masih ada. Mau susu kemana sih? Mana kakak? Kamu kan bilang. Gimana? Ya pak. Kamu berisik kamu. Kamu kan minta aku mana? Aku udah diam dia masih mau pancing. Diribut lagi nih. Si yang nyamar jadi penghuni pantinya si Oki sama si Boris, kan Oki jadi cewek. Anjir, ribut cowok anjir. Smackdown anjir, tonjok-tonjokan. Anjir si Oki. Ada jamar lah lama nyamar jadi mama berantem cowok. Kamu Boris sama si Benny. Anjir. Keluar juga si kepala pantinya. Ini yang mulai dipukulnya aku, padahal cuma kusur dia mupahkan pisang. Dia kan masalah di luar. Apa pisangnya sih dia ngomong? Emang sengaja kau kan? Mau bikin aku mati. Kalau udah mati aku, mau bakar aku, kau kasih aku jatah mancing. Udah. Apapun alasannya, nggak ada yang boleh pakai kekerasan di sini ya. KDRT itu namanya. Mau pulang polisi kalian? Enggak usah sampai lapor ke polisi. Bakar pisang aja ya. Iya, Nang. Jangan ya. Baik kau bilang. Iya, Pak. Udah baik kan kalian, Nang. Udah baik. Dan ibu pantinya lapor polisi kalau masih berantem kayak gitu. Aku harus ngobrol dulu sama Dito. Kalau mereka ribut lagi, kopan juga. Jatuh. Ini si Boris, si Gila Benny masuk ke kantor kepala pantinya buat nyari data pentingnya, data penghuni panti yang dicari mereka. Bu, kepala pantinya udah masuk lagi, pada ngumpet aja nih di dalam panti. Berhasil lu kan kebukan. Gimana nangka? Tapi yang kayak gini berkuantang gitu. Cuma bedanya yang bedok. Jadi bikin berantemnya kayak deren. Goblok ini aneh. Penipuan lu. Itu dia pelina BCA. Ini penipuan zaman sekarang memang ada lain semua. Sungguh apa orangnya? Dulu yang udah aneh. Habis ngomong lagi. Ya iya kan I don't know. Ya kalau dulu kasih lu. Bagus banget nih ngasih edukasi yang penipuan yang dapat SMS pakai link gitu. Jangan mau sampai ngeklik. Ini apa yang ditinggal si
jegal sama si Benny. Kan lagi dijemur. Sampai gosong. Orang tua itu bukan ikan polar. Maaf itu. Tadi kami kebelet daerah. Itu kan bisa gantian, Bang. Sumpah itu. Tadi ngurusnya bareng. Kamu masalahnya apa itu? Alasannya tai terus. Soalnya yang ini sekarang alasannya Tapi pas mau cebok, ninggalinnya karena kebelet berak. Sekarang kota kan masalah tai kucing. nunggu airnya nyala lagi. Terus gimana kondisi Oma Sulistan? Aduh, mukanya umbu. Tapi akhirnya saya olesin lidah buaya. Ada perubahan. Masih emosi, Bu. Tapi glossy. Ungu tapi glossy. Orang tua jadi kayak terong bulan-bulan. Udah mungkin pula. Acu Ami dan itu. Ini sakit tuh Ami. Iya, langsung pakai bahasa Batak ya biar langsung gak diomelin. Pulang bulan beda. Oh, masih ada juga Ami. Saya si Ben ini. Semua tanaman aman. Mereka di sini bertiga tahun lebih. Kami penghuni. Air ini yang maksudnya sama dengan periode hilang penghuni pergi. Hakim, Kian, Ida, Karin, sama Darso. Nah ini dari data-data yang diambil dari Tiga yang paling ketua pantinya nih udah dapat beberapa orang yang mencurigakan. langsung kita aja kembali mereka bertiga. Yang kelimanya aja kita beda. Siapa tahu pembunuhnya perempuan. Ya udah. Besok aja kita tes. Mau dipantau. Digeledehin kamar-kamar penghuni panti yang dicurigain. Iya. Nah, ini mau kemana? Si Kayak gue mulus nih, yang masih kaya. Ayo, minta dulu. Jarwo mau masuk ke kamar dijegat sama si itu yang nyamar jadi penghuni panti. Si Jegel sama si Benny kan sama si iniin dendi. Apa? Enggak, ini lagi aku start. Sok aman-aman. Apa cari apa nanti? Oh, kopi di mana ya? Ini. Kopi. Gelas plastik.
tadi di Kecil kali ya? kecil abis kayaknya deh. Nggak ngeliat sih. Tadi langsung aku start pas masuk. Dek, mulai lagi ya? Oke. Udah mulai. Mau ngocok doang. Ini dijegat ke jarwonya. Tuk, tuk. Aman. Ini biar dipotong ininya, Tadi nggak membuat. videonya. Udah muat memori gue. Kalau pakai KineMaster. 2 jam ya? Anjay. Ini aja baru setengah loh ya. Makanya tadi mau gue langsung upload, aduh dipales lagi sih. Di ini aja ntar. Itu di tengah-tengah pokoknya. Iya kalau masukin master 2 kalinya aja. Oh. Dia harus nyiapin segede yang dikaliin 2. Oh iya ya. Iya makanya tadi mau gue langsung upload. Enggak, ntar potong di itunya. Oh iya harus di canvas. Iya di mana? Nah. Tengah-tengah. Oh iya. Play. Play. Ini di jegat. Ya, disuruh main catur si Jarwo. Main catur, main kartu. Pelaku pembunuhan Freddy Santono, anak dari wali kota Yogyakarta, Santono Arilana, masih belum ditemukan. Jumlah pengamat menyatakan bahwa polisi sudah terlalu lama membiarkan kasus ini berlarut-larut hingga menimbulkan banyak spekulasi, mulai dari perampokan sampai persaingan politik. Kasihan banget wali kota ya. Pejabat seperti itu nggak perlu dikasihani. Kenapa rupanya mas? Semua orang udah tahu gimana kelakuan Sason. Gue juga kemarin nggak nyobot dia. Menang. Di mana nggak menang? Dia curang, bansos, sikut sana, sikut sini. Wajar. Nah, ini ada pas lagi main kartunya berita TV-nya ngebahas yang 20 tahun itu yang pembunuhannya belum ketemu-temu. Ini si Jarwonya jadinya udah berhasil masuk mau ke kamarnya. Cuman si itu masih pada dalam. Oh nggak jadi. Dia ke gap si Jegel. Oh sama yang buta ke gap yang untung. Ini juga yang penghuni panti yang satunya juga udah agak curiga juga. Kalau kamar lagi digeledahin. Cuma dia yang lemah ini dikunci. Siap, iya Anda. Tapi kayaknya nggak mungkin Loma Ida terlakuin Anda.
Itu kita perempuan pula. Tahu dari mana? Kalau tidak perempuan, waduh kamu hilangnya kelaminnya enggak. Maksud saya, tahu dari mana kalau pelakunya bukan perempuan? Bukan cuma itu. Kalian tahu dari mana kalau tidak emang benar-benar buta? Nih, Ini lagi kalian bantu panti. Dan saya minta kalian curigain si pastikan ini nih kalau yang emang benar-benar buta. penghuni panti yang buta. Bisa nggak? Ini buat mastiin si yang buta itu beneran buta. Si juga si Benny pura-pura jadi hantu. Terus mana yang kau nggak muncul dia? Kau bilang udah kasih obat pencahat ke telur rebusnya. Udah, tapi cuma sedikit, nggak tega. Kau tenang aja, sabar. Nih mereka nunggu di dekat WC. Posisinya kau makin serang. So, si idanya udah dikasih apa tuh? Kayak jadi biar ke kamar mandi mulu. Udah fix, buta betulan berarti. Fix buta beneran. Padahal udah nongol tapi nggak ngeliat. Kau mau ngapain lagi ya? Ngajak rumah hantu. Malah yang lain yang kepala pantinya malah yang lihat si Jegal sama si Benny nyamar jadi hantu. Langsung di omel-omelin. Tapi itu mengajukan selalu kalau nggak habis. Makanya kira-kira. Kalian berdua dipanggil sama Bu Linda membahas kejadian semalam. Hah? Semalam ada maling. Oh maling. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Walaupun ada maling, tapi kamu nggak kenapa-napa. Ini si Udah. Jegal sama si Benny-nya Sama lagi. Tadi itu ngebahas soal 17-an juga. Kan bulan depan mau masuk bulan Agustus. seneng mereka kirain bakal ketahuan, ternyata disangkanya maling, disangka sama kepala pantinya, bukan mereka yang lagi nyamar. Oke, kami pergi dulu ya. Ya. Ini lagi dicurigain yang penghuni panti yang lainnya yang bukan buta, yang cewek. Pembawanya perempuan. Laki-laki perempuan. Ini yang penghuni panti yang dicurigain yang gak buta nih, yang cewek juga tapi keluar malam-malam. Nggak salah lagi. Kita ikutin aja. Ikutin aja. Yang di depannya aja. Kalau ketahuan gimana? Ini mereka mau
mau ngikutin dari belakang. Oke, mobil pantinya. Ini ke Udah yuk masuk aja. kuburan. Kayaknya nggak mungkin dia melakukan. Kalau gue ngapain orang malam-malam kuburan? Itu lo dengan kesini kita udah ayo. Si penghuni pantinya ke kuburan. Oh iya dia mau. Udah lah, telepon kantor aja ya bu. Udah apa kita? Kita ngomong itu jelas. Ingat, kita nggak boleh bangga lagi. Kita pilih mereka kita dibelikan. Nggak masuk akal kan? Nih mereka berempat ikut turun ke kuburannya juga. Ibu pantinya lapor polisi gara-gara mobilnya dikira dicuri. Langsung rame di depan panti. Ada polisi juga. Kalau kamu nggak mungkin akan balik lagi ke sini. Terus ngapain lah kalian tadi? Sebelumnya aku minta maaf gitu ya. Aku sama Bene dimintain tolong sama Opung Boris sama Opung Oki untuk di suatu tempat itu. Tempat apa? Jadi gini toh, malam ini tuh adalah Nih ulang tahun pernikahan mereka. Jadi untuk merayakan momen cinta ini, mereka berdua pengen melihat gereja waktu mereka nikah dulu. Kemarin nggak terharu waktu itu. Maaf ya nak. mereka lagi ngejelasin cari alasan kenapa mereka tadi pakai mobilnya. Iya nak. Kami itu kan cuma berdua, nggak punya lagi siapa-siapa. Hanya cinta ini Alasannya yang membuat kami tetap kuat menjalani hidup. perayaan apa sih ulang anniversary pernikahan. Sepanjang perjalanan mereka selalu menyanyikan lagu-lagu cinta zaman mereka muda dulu. Pak, Ma, maaf ya. Aku tadi udah menuntut bapak sama mama. Harusnya aku bisa lebih peka. Apa yang bapak sama mama lakukan sekarang persis kayak apa yang bapak sama mama aku lakukan dulu setiap anniversary-nya. Percis lagi kayak mama bapaknya yang udah meninggal lagi. Boleh aku minta sesuatu? Kau udah baik kali sama kami. Yang dilakuin apa anniversary bapak ibunya yang ketua pantinya yang udah meninggal. Kau minta apa nak? Pas mama bapakku dulu masih ada, setiap malam ulang tahun pernikahan mereka, sepulang dari gereja, mereka pasti berciuman mesra. Pasti sama kayak pas mereka dikawinnya. Setidaknya ini bisa bikin rinduku sama mereka itu hilang. Boleh aku tanya bapak sama mama Ciuman. bapak kamu bapakku dulu. Si Boris sama si Jegel, si Boris sama si Oki Boleh kan, Mak? disuruh ciuman kan, si Oki lagi cewek lagi jadi komanya. Tadi pun ciuman terus mereka. Jegel iyain aja lagi. Atasannya
Nyuruh harus ngelakuin. Anjir, goblok. Tolol, cuman beneran goblok. Tolol. Anjir. Anjir. Anjir gue. Cuman beneran bangsat. Anjir. Anjir, mereka langsung pada jijik. Tidak mau bahas ini. Susah di sini. Anjir. Pada tidurnya langsung pada galau. Mereka kesana untuk tiup lilin ulang tahun anaknya. Hanya baru saja meninggal. Yang laki-laki itu menantu. Foto-fotonya ada kok di medsos ya. Ya, meninggal dan. Lalu bagaimana dengan pergerakan kami selanjutnya? Sambil kita telusuri lebih jauh soal ini. Coba kalian gali lebih dalam lagi soal target lagi. Saya kira tahu lagi saya kalau ada. Ya. Apa sih pelakunya? Dia mau pulang ke dunia. Jujur, sebenarnya aku masih kecil. Lalu bacanya mana? Gak mungkin pelakunya perempuan. Ini mereka Kalau aku curiganya kasus sama lagi berunding lagi nih. kalau kalian kan nggak mungkin kayak kursi roda. Itu kan sekarang. Siapa pelaku sebenarnya? Biasanya kalau tahun lalu dia scuba. Oh, jangan-jangan dia pura-pura lumpuh. Udah lah, kita nggak bisa main pilih-pilih kayak gini. Kita harus cari bukti yang kuat, siapa pelakunya. Tapi jujur, aku juga nggak tahu harus apa. Ini Boris kayak tahu Aku tahu kita harus apa. harus ngapain. Tahu, Pak, sebelum makanan jadi, formulirnya diisi, mau ikut lomba apa? Ya. Ya, satu-satu, oke? Udah. Orangnya nggak usah. Kenapa ya? Gimana sih kan? Emang seneng ya pas diskusi toh? Gel, mereka buat tahu ciri-cirinya. Usaha yang belum kunci Bapak Karim Yang ini udah jadikannya salaman. dilihat dari tulisannya. Nulisnya pakai tangan kiri atau kanan? Bapak Karim mana? Bapak Karim mana dia? Oh, Bella. Ya udah berarti pancing dulu aja ya. Apa? Dipakai, jangan teriak-teriak. Oh, dipakai. Jadi kan mau 17 hari Pak Acing isi formulirnya ya, mau ikut yang mana. Oke? Karena mau ikut lomba apa kok? Nah, ini si kok Sekitar mata. Kalau ada Pak Acing juara satu. si coaching kan tadi nggak ngumpul, kan disamperin ke kamar nih. Pengen tahu tulisannya dia sebelah kiri atau sebelah kanan. Kami polisi. Kau pada murtad ini? Gua ngerti. Kami ngomong apa? Nah, gua cakap namanya. Brosur ini ditemukan di tempat persembunyian pembunuhan lain. Kau masukkan itu waktu salah. Ini mereka langsung
Apa sih namanya lo? Persis seperti pelaku yang ada di rekaman CCTV ini. Si Ko Asimi langsung dituduh dia pelakunya. Semua bukti udah jelas. Cuek yang alat pendengarnya ternyata selama ini nggak aktif, tapi dia pura-pura tetap nggak dengar. Udah tuh ngomongnya bisa Ko Acing, Opa Kari sama Opa Diman. Tapi lagi disamperin kok sama Bang Jika sama Bang Bina, kabarnya masing-masing. Ngapain sih mereka kayak gitu aja masih nyamperinnya berdua? Ini kan lagi repot. Kita samperin dulu ya mereka ya. Percaya sama aku, kalau Ko Acing kooperatif, kita bisa meringankan hukuman Ko Acing. Tapi kalau Ko Acing ini terus, ini akan memperburuk keadaan kok. Kau tolong, gua nggak boleh bersabar ya. Gua nggak tahu apa-apa. Udah kau ngaku Ini si Ko Asimi tetap mengaku dia. ngaku apa sih? Ngaku kalau kamu tahu ya. Ya, ketahuan nama ketua pantinya. Tidak sabar, kami bisa jelaskan. Kami ini sebenarnya polisi. Ketahuan dia mereka kalau polisi. Mereka viral. Semoga polisi yang tidak kemarin marah-marah itu dikasih sanksi yang tegas. Kena hujat netizen. Ngapain sih kau pedulikan netizen? Bukan soal netizennya lah, Bos. Kalau kayak gini kan berarti kita gagal. Dari awal kan udah jelas. Kita nggak boleh ketahuan, Bu. Kau ngapain sih gitu gitu? Kita ketawa apa sih? Udah jelas kalian berbohong. Ibu pasang ngaku lah. Kalau dia nggak ngaku pekerjaan kita yang nggak selamat. Kita nggak mesti gitu caranya. Bisa pelan-pelan. Itulah masalahnya kamu. Terlalu lemah kau sama dia. Waduh sekarang aku lemah. Ini mereka jadi berantem deh. Kalau gitu ada yang ngaku. Karena ketahuan. Enggak dulu. Kalau udah kayak gini, udah selamat kerjaan kita. Nyawa Ko Acing pun mau selamat. Tolong. Jadi mau usah apa ngelamatin kami. Ngelamatin pernikahan gue nggak mampu kok. Jadi berantem deh. Udah dong. Udah ini. Udah bang. Siapa lagi mau kerja dengan babi atas? Udah bang. Udah dong. Berantem pula gue. Diputuskan pada sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Waduh. yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau Wah, pilihan dipecat bahkan mereka anggota berempat Polri. jadi polisi. Pasti orang di kampung udah bikin macam-macam ya Mas soal Iya. Banyak memang mama dengar tentang mereka. Tapi mama cuma mau percaya sama ceritamu, Ma. Karena sudah pasti itu yang benar. Ya kan, Ma? Maaf kalau masih ada beban ya, Ma. Nah, mereka pada galau deh. kalau itu lagi gak pernah sedikit pun kau jadi beban. Aku cuma pengen kau bersabar. Si Jegel Kasih abang waktu. telepon sama ibunya, si Benny Pokoknya apapun yang terjadi sama adenya nih masalah kuliah. aku ya Udah. Tuhan itu pasti kasih jalan.
Tapi bahagia nggak? Waduh, kalau itu aku kurang tahu. Mau aku tanyakan itu. Itu, terima kasih ya. Tidak mau menerima janji. Aku nggak tahu apa jadinya. Kalau misal, Papa minta maaf ya. Wah, bener. Beberapa waktu lalu karena Mau nggak nih? Enggak nih. Enggak kalau nggak mau. Wah, bener ya. Ini Mana bukti? oke. Mau nggak nih? Wah, Ini si Oki Menyatakan bahwa yang istrinya lagi hamil mau melahirkan. Galaunya di situ dia. Si Boris yang cerai. 16 garis miring 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Udah galau semua mereka. enak. Enak. Nanti di Malaysia kita cari permen kayak gini lagi ya, Pak. Elena, Nih Boris. Papa minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Papa nggak bisa ikut ke Malaysia. Tadi udah sama Mama dulu. Kenapa Papa nggak mau sama aku nggak nakal ya? Enggak sayang, tidak pernah. Sama sekali nggak pernah. Jadi kenapa Papa nggak ikut? Galau-galau sama anaknya. Papa sama Mama sepakat untuk berpisah. Nggak tinggal sama-sama lagi. Karena kalau kami dipaksakan sama-sama terus, ya kan, kami hanya akan saling menyakiti. Dan kami nggak mau itu terjadi, kan? Tapi meskipun Dia si Boris ngasih tahu udah pisah tetapi yang sebenarnya ke anaknya kalau dia cerai. sedangkan saya kami ke kamu nggak ada yang berubah meskipun Papa sayang sama Aluna. Wah, betul-betulnya. Dan akan terus seperti itu. Tapi Aluna masih bisa ketemu Papa lagi kan? Pasti saya pasti. Papa janji. Papa akan juga apapun juga ketemu sama Aluna. Oh, lagi sedih-sedih sama anaknya si Boris. Gimana? Hah? Kalau kita ya 3 juta. Masa dari 9 juta ke 3 juta, Bang? Motor loh, ini bukan otopet. Lah kan dari awal cuma butuhnya otopet, Bang. Kan abang ini udah lihat dulu. Tambahnya. Saya tambahin lagi 1 juta setengah ya, mau nggak? Apa itu? Gimana nggak di sini, Bang? Ya terserah abang itu, Mas. Saya mah kadang ngatur-ngatur. Kalau mau, enggak. Mau nggak nih? Enggak nih. Enggak kalau nggak mau. Untuk si Jegel mau dijual cuman rendah banget. Tahu sama tukang apa itu yang kopi gerobak. Udah laku. Situasinya sudah semakin buruk. Pak Hasim harus segera ke Pak. Saya dapat info dari bagian administrasi kalau BPJS-nya Pak Hasim nggak aktif ya. Iya dok, katanya
ada masalah di sistem pendataannya, Dok. Sebenarnya rumah sakit cuma bisa kasih waktu 3 kali 24 jam, Dok. Iya. Ini Saya si juga seperti itu. Squatching. 24 jam akan dianggap pasien sendiri. Saat ini saya juga lagi coba minta dibantu oleh dinas Nah, sosial. diomelin sama mereka berempat jadi apa ya, jantungnya kumat atau gimana. Baik, kami tunggu kabar baik TNI. Pemirsa, 4 anggota polisi yang viral beberapa waktu lalu karena memaki seorang lansia di Pantai Jompo akhirnya resmi diberhentikan oleh kepolisian. Hal ini ampun. Itu kok, mereka kayak dipecat. Hakim kenapa sedih? Oh, kok Hakim maunya mereka dihukum setrum ya kok? Setrum. Agak susah kalau itu kok. Yang sabar ya kok. Ya udah, nanti balik ke panti ya. Nanti gantian si Ayu nemenin di sini. Nanti pamit ya kok. Ko Acim udah tahu kalau 4 polisinya dipecat lewat TV infonya. Masih jegel nemuin si Ko Acim. Gimana kondisinya kok? Ya, beginilah. Maafin kami kok. Ini si Gua yang juga lagi minta maaf ke si Ko Acim. Gara-gara gua kalian jadi dipecat. Enggak kok. Kami yang salah. Si Ko Acimnya juga minta maaf dia. Seharusnya kami tidak memperlakukan pasien seperti itu. Beneran si Ko Acim yang pelakunya. Oh, si Ko Acim tuh dulunya punya anak cewek kerja di bar gitu, apa jadi pelayan bar. Oh, anaknya Ko Acim dikejar orang gitu, nelfon langsung ke si Ko Acim. Ah, Saya mau minta oh, penjelasan kematian Siska. anaknya Ko Acim meninggal. Sama-sama saya juga Pak. Tapi saya berani sumpah Pak. Siska itu meninggal karena kecelakaan kerja. Ini saya sudah tahu deh. Mana buktinya? Mana rekaman CCTV-nya? Saya nggak bisa kasih rekaman CCTV sembarang orang. Kalau begitu, saya akan lapor polisi. Oh, Ko Acim Kenapa dong santunan? Penting aku jangan lapor polisi. mau ngelapor polisi atas kematian anaknya itu awalnya. Tapi dijegat sama yang ngebunuh anaknya biar nggak ngelapor.
tapi cuma membela diri. Kenapa Ko Acim mau kabur? Ko Acim nggak sengaja ngebunuh si pelakunya itu. Ada di koperku. Makanya mau bawa kabur pisau dan uang itu. Waktu bukti karena kosong. Sumpah yang gak pernah sepeser pun. Kok sepuh uang segini. Oh, jadi si Boleh beli semua. Ko Acim ini kan Mulai hidup baru. pas dijegat itu dikasih uang gitu koper. Jangan laporin gua ke polisi. Cuma kan nolak. Cuma kan dia mau dibunuh Ko Acim, cuman nggak sengaja malah Ko Acim yang dibunuh. Tapi si Ko Acim karena takut tetap ngebawa kopernya itu biar nggak dicurigain. Soalnya ada sidik jarinya gitu. Wah, wangi kali nih. Nah, ya. Jadi lapar aku. Apa guys? Tadi si Jegelnya dikasih tahu kopernya di mana. Soal isinya lumayan duitnya kayaknya. Ini si Jegel. Ya, makan aja. Biar ada Kan tadi berantem sama siapa tuh, si Boris. yang banyak. Jadi malu apa jadi Yang banyak tinggal di saku. jadi saling apa ya, kayak gak enakan gitu papasan. Kan mereka satu kosan, satu kontrakan. Maaf ya soal kemarin. Waktu itu aku cuma mikir gimana caranya biar kita nggak dipecat. Nah, ini udah Karena baikan nih si Jegel sama si Boris. saya juga nggak jadi bawa kerjaan. Minta maaf ya. Sebenarnya aku terlalu yakin kalau Pak Acim pembunuhnya. Sebenarnya aku nggak salah sih. Emang Pak Acim pembunuhnya. Apa nggak ada cara lain ya? Ada cara apa lain sih? Ini si Jegel Ini satu-satunya cara. ngasih tahu ke mereka bertiga Dan hidupnya Pak Acim. Kita pakai aja. kopernya di mana. Sisanya kita bagi-bagi. Coba. Tapi ya Ko Acim dengan syarat nggak ngelaporin dia ke polisi. Cuma kopernya buat mereka. Yakin kau itu apa juga? Yakin lah. Di bangunan gua. Ini pohon. Lagi nyari Ini berarti tanah kosongnya. tempat koper yang dikubur. Tapi nggak kosong loh, Gil. Gimana itu tahu? Berarti udah kosong loh. Terus gimana ini? Tempat kopernya di dekat masjid. 12 langkah dari pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
pintu kali. Mulai dari tanggal 5. Pas depan pintu masjid banget. Janganlah, sini kan ada orang-orang di otak. Kalau enggak, kita pakai aja dulu. Terus kita balik sini lagi. Tapi biar nggak mencegahkan, kita ganti baju kita pakai baju yang sopan. Dan baju ini, biar bisa kita mau jalan. Tapi masih nggak sepi. Oh, maksudnya pakai meja itu ya? Jangan. Enggak mau sama dia terlalu Kristen. Nggak bisa kalau cuma pakai kemeja. Terlalu Kristen gimana sih? Ungkapnya tuh nggak islami. Ngerti aja. Intinya kalau kalian pakai kemeja masih kurang kelihatan Islam. Itu kayak orang Kristen mau ke gereja gitu jatuhnya. Biar aman. Ini mereka Pakai baju dan mau pengajian. jadinya ngegalinya besok. Tinggal kita sembunyi dekat sini aja. Udah gitu kan, udah sholat itu orang itu. Soalnya lagi ada yang sholat, terus jadi besok dan mereka nyamar gitu, pakai baju muslim. Mereka ya, Dan itu pada Kristen rata-rata. siapa? Oki, katanya malam ini dapat. Oh ya, soal baju pengajian itu sama aja kan sama baju sholat. Sholat itu ibadah. Kalau pengajian itu bukan dia dapatnya. Ada panggung, orang bawah gitu, tau kan? Ada baju pengajian dulu. Pengajian lakukan. Dan sekali pertanyaanmu. Ngapain aku kalau di baju pengajian? Wah, kemana nanti malam? Tidak bisa dikatakan masih ada waktu. Pakai uang dulu ya. Gak bawa kartu aja ya mas. Ya pakai handphone aja lah. Jangan bingung kartu yang pakai itu. Kuno bisa. Buka aplikasi lagi. Si Itu kartu. Benny sama si Boris Ya masukkan Timo. mau pada beli baju muslim. Masukin nomor handphone, masukin pada transaksi tadi. Beres, ambil uangnya. Tinggal pakai uang dulu ya. Kok kita pakai uang? Tadi kok bilang nggak bawa kartu? Ya aku nggak bawa kartu karena nggak ada uang. Tetap aja pakai uang. Ya. Ini nggak boleh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada sholat dulu nih si Oki sama si Jegel. Si Boris sama si Benny pakai pakaian kiai. Bukan abang ini pakai baju pengajian. Ini baju pengajian. Kopi wali sholat. Wali Songo pakai pakaian Wali Songo. Si Benny pakai pakaiannya Gus Miftah. Itu siapa ya? Saya nggak paham Pak. Tapi kayak pernah lihat di TV apa ya? Di TV. Berarti bapak besar itu Pak. Tahu? Terus Disalimin sama jemaah di masjid, dikira ustadz beneran. masih di luar, tapi kira tamu. Iya, dan ini suatu penghormatan buat masjid kami, Gus Bin, kedatangan Gus Bin. ulama itu seperti Gus dan Nabi. Apalagi kalau Habib mau Habib. menyapa jamaah kami, kira-kira benar nggak sih? I don't speak bahasa Indonesia. I don't speak Swiss. Itu bahasa Inggris. Berarti kalau gitu mungkin Gus
Ternyata jemaah kamu gimana? Sejujurnya aku kesini cuma mau langsung ngasih tau dia. Hah? Situasi ya. Silakan masuk. Bos. Katanya. Anjir, dikira Habib sama Gus. Disuruh tosi ya. Bingung si Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babi itu haram. Babi itu haram. Jangan dimakan ya, nggak bagus dan Jangan dimakan. Itu sih kok oke ngasih lewat Google bacaan jamaah. perlu kita ketahui bahwa hal haram itu bukan hanya soal makanan, tapi juga soal harta. Karena harta yang haram itu adalah pemutus hubungan antara manusia dengan Allah. Maka dari itu, saudaraku, mari kita selalu meneliti sumber rezeki kita. Jangan pernah sekalipun kita menafkahi keluarga Anjay. dengan harta yang haram. Ketika hari kiamat tiba, Allah akan menanyakan 4 pertanyaan kepada kita. Yang pertama, umurnya. Untuk apa saja ia digunakan. Yang kedua, jasadnya. Yang ketiga, ilmunya. Dan yang terakhir, hartanya. Dari mana ia dapatkan dan apa saja yang ia belanjakan. Ini udah pada dapat kopernya. Si Qasim lagi kangen anaknya. Kami sudah dengar tentang rencana operasi koancing yang terhambat. Dan kami sepakat mau pakai uang ini untuk biaya operasi koancing dulu. Iya kok, tadi udah kami urus semuanya. Pokoknya malam ini koancing harus operasi. Koancing harus sembuh dan bisa balik lagi ke panti ke rumah teman-teman. Semua pasti ngomongin koancing. Oh, mereka Apalagi berempat. pasti dia bingung, gak ada kawan berantem. pakai duit kopernya itu buat ngobatin si Koachimnya dulu. Nanti Buat kalau operasi. Pak udah sembuh, mereka pasti bikin party juga yang spesial di party. Maksudnya meriah, ada balon warna-warni, ada kembang api. Apa pasti happy deh. Ya kan kok?
Koachimi meninggal. Tolong dulu. Maju dulu. Maju. Ya lu kan misalnya selamat, gak bisa ngurus bapak lu, mendingan itu ngurus gua aja. Sama-sama tukang juga kan. Meninggal. Koachimi. Maafin aku ya, Dad. Semuanya salah aku. Udah lah, Bos. Gak usah merasa bersalah terus. Kita kan cuma ngejalan itu. Karena kita juga udah berusaha nyelamatkan dia. Tapi kalau dipikir, bukan kita yang melakukan. Iya, yang kita lewat uang itu. Aku sudah putuskan. Aku nggak mau nerima uang itu. Makin nggak bilang tidak sebersalahku. Mereka Lagi pulang. Saya sama apa? Dia ngasih makanan lah pakai uang halal. si Boris nggak mau pakai uang yang di koper. Kamu berbalik bersih ayah. Nggak ada yang mau ngasih makan keluarga kita pakai uang halal. Karena kondisi kita lagi nggak ini. Kondisi mana udah ikhlas nggak hidup kita. Masalahnya itu bukan uang wajib. Terus kita kemana kan lama? Mereka berempat juga ya nggak mau pakai uang kopernya berarti. Itu Mau ngapain lagi kalian kesini? Gue udah ambil kata yang satu sih. Habisan masjid si PH dan gangguan nari deh. Mereka pada ke panti. Itulah kenapa itu kami kesini. Kami mengerahkan seluruh uang ini. Kami berharap itu mau mengenai. Oh, duitnya dikasih ke panti. Yang duitnya yang di koper. Mohon maaf. Rasanya aku nggak bisa nerima semua ini. tolong pertimbangkan lagi lah itu. Uang ini pasti banyak manfaatnya buat panti ini itu. Dan terlebih itu adalah cita-citanya Pak Haji itu. Haji pasti senang bisa menyelamatkan rumah dan keluarganya itu. Ini lagi dibujuk biar ketua pantinya mau nerima uang yang dari koper yang Koachim itu. Aku mau nerima uang ini dari panti. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa itu? Aku mau kalian membantuku merawat panti ini. Kalian sekarang nganggur kan? Ini serius itu. Iya. Kita wujudkan mimpi Koachim sama-sama. Oh, Puji Tuhan. Boleh akhirnya itu. nih akhirnya mau diterima duit yang Koachim ini. Terus mereka berempat jadi pegawai pantinya lagi.
dimutasi di Ciamis. Oh, komandannya gara-gara mereka gagal jadi dimutasi. Udah, nggak apa-apa. Tapi saya senang sih kalian di sini. Tetap mengabdi tanpa harus jadi polisi. Seragamnya juga masih warna coklat tuh. Saya pamit ya. Sukses untuk kalian semua. Udah, terima kasih atas bimbingan komandan selama ini. Kami bangga telah bertugas bersama komandan. Nih pada pamitan jadinya dah. Tipeku kali sudah kawin itu. Untuk Tapi bahagia enggak? Bupatinya naksir atasannya. Nih tadi ini dia. aku nggak tahu apa jadinya kalau misalkan mereka jadi. Oke, ini tadi dia. Ini tadi nah ini dia. Nggak pernah sedikit pun kau Skip the track guys. nggak pernah sedikit pun kau jadi. Oke. Aku nggak tahu apa jadinya kalau misalkan mereka jadi berangkat. Aku yang harusnya bilang makasih. Jago kali dia masaknya loh. Oh, Apalagi jadi tambahan bonus untuk omongan. mantan istri Boris jadi ikut jadi pegawai pantinya juga, nggak jadi ke Malaysia. Jadi pada kumpul semua di pantinya. Anjir. Pada ngadain lomba kerupuk. Tahu kakek-kakek nenek-nenek suruh gigit kerupuk. Ya, giginya nyangkut di kerupuk, gigi palsu. Selesai guys. Selesai juga. Udah nggak apa-apa. Udah sok dana. Udah gitu dah. Udah gitu aja. Yang tadi udah, yang nggak usah di